Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah la ma'buda siwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala ta'ala hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bhaiyo dosto buzurgo, di dalam jamaah kebetulan ada yang bisa berbahasa Urdu, maka sekali-sekala saya akan menyampaikan kajian ini dengan bahasa Urdu. Marilah sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Kemudian daripada itu, kita pada sore yang berbahagia ini akan menyambung kajian yang setelah kita pernah pelajari dengan saya membacakan sambungan yang kemarin. Faslun, ini satu fasal, wa yanbaghi lahu ay yarfuqa biman yaqra'u alaihi. Dan sepatutnya lah baginya seorang muallim bahwa ia berlemah lembut dengan orang yang membacakan Quran kepadanya, dengan pelajarnya. Wa yurahhiba bihi, dan mengucapkan tarhib, mengucapkan marhaban kepada orang yang belajar kepadanya. Wa yuhsina ilaihi, dan berbuat baik kepadanya. Bihasabi halihima, dengan dengan sekira-kira keadaan orang yang belajar kepadanya. Faqad rawaina, dan sungguh kami telah meriwayatkan an Abi Harun Al-Abdi qala, ia berkata, kunna na'ti Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, adalah kami semua pernah mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu ia berkata, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada orang yang mereka itu diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba', sesungguhnya manusia-manusia itu bagi kalian itu ada pengikut. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din, dan sesungguhnya akan ada beberapa orang laki-laki yang mana mereka datang kepadamu dari pelosok-pelosok bumi, yatafaqqahuna fid din, yang mana mereka itu bertafaqquh dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, apabila mereka itu mendatangi kamu ya untuk belajar agama, bukan untuk hal-hal yang lain, maka fastausu bihim al khaira, hendaklah kamu mewasiatkan kepada mereka dengan wasiat yang baik. Begitu pentingnya kita untuk berbuat baik, berlemah lembut kepada setiap pelajar yang datang kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena datangnya mereka kepada kita bukanlah sebuah masalah, tetapi sebenarnya dengan kita mengajarkan ilmu kepada mereka, maka ilmu itu akan bertambah pada sisi kita. Demikian hadis Nabi SAW tentang pentingnya kita untuk berwasiat dengan wasiat yang baik kepada seluruh penuntut ilmu yang datang kepada kita, dan berbuat akhlak dengan akhlak yang baik seperti mana akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW, yang kita tahu ketika ada seorang sahabat berkhidmat kepadanya sampai 12 tahun lamanya,
tapi tidak pernah Rasulullah memukulnya walaupun anak itu berbuat salah. Begitu dahsyatnya lemah lembutnya Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pun kalau kita tidak bisa berbuat demikian, maka sekurang-kurang kita tidak melontarkan perkataan-perkataan buruk terhadap mereka yang belajar kepada kita untuk mendapatkan ilmu daripada kita. Kemudian fasal lagi, wayambaghi ayyabdhula lahumun nasihah, dan sepatutnya bagi seorang yang muallim itu bahwa mereka mengorbankan bagi mereka akan nasihat. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam menyampaikan nasihat kepada para pelajar yang belajar kepada mereka. Maka sungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna dinan nasiha, ad-dinun nasiha." Agama itu merupakan nasihat. Untuk siapa? Lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai nasihat. Wali kitabi, dan bagi kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wali rasuli, dan bagi rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wali a'immatil muslimin, dan bagi seluruh imam-imam muslim dan orang-orang seluruh dunia. Maknanya apa? Agama ini menginginkan kebaikan. Yang kebaikan itu akan sampai kepada seluruh manusia di seluruh alam. Wa minan nasihati, dan daripada nasihat lillah untuk Allah Ta'ala itu adalah wali kitabi, dan kitabnya Allah Ta'ala adalah ikramu qari'ihi wa talibihi, yaitu kita hendaknya memuliakan para pembaca Al-Quran, pembaca kitab Allah Ta'ala. Ini merupakan nasihat bagi Allah dan Rasulnya, dan bagi kitab Allah dan Rasulnya. Wa talibihi, dan orang yang menuntut akan Al-Quran itu, kita mesti muliakan mereka. Kemudian hadirin, wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan kita mengajak mereka, menganjurkan mereka, menunjukkan mereka kepada apa? Kepada kemaslahatan yang sebaiknya, yang terbaik untuk mereka. Warifqu bihim, dan berbuat baik untuk mereka. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan, dan mengajarkannya dan membantunya atas menuntut ilmu tersebut semungkin mana yang kita bisa bantu mereka. Wa ta'allufu qalbi talib, dan kita satukan hati kita dengan para pelajar kita. Wa ayyakuna samhan bi ta'limi fi rifqin, dan hendaknya dia bertoleransi dengan mengajarkan kepada mereka ilmu itu dengan lemah lembut. Kembali disampaikan oleh pengarang bahwa begitu penting kita berlemah lembut kepada pelajar yang belajar kepada kita. Mutalattifan bihi, dengan mengungkapkan perkataan yang lemah lembut kepada mereka. Wa muharridan 'ala ta'allumi, dan mengajak mereka dan menargib mereka dan memberi semangat untuk mereka agar mereka itu mau bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu. Wa yanbaghi lahu ayyudzakkirahu fadilata dzalik, dan sepatutnya bagi seorang muallim juga hendaknya ia selalu mengingatkan mereka para pelajar tentang keutamaan menuntut ilmu agama, tentang keutamaan menuntut ilmu Quran. Liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyaratan fi gharbatihi. Untuk apa? Agar ianya menjadi sebab bagi kesemangatannya dalam menuntut ilmu, dan menambah bagi keinginannya untuk menuntut ilmu. Wa yuzahidahu fid dunya, dan menjadikan dia mau berzuhud dalam dunia. Wa yasrifahu 'anir rukuni ilaiha wal iqtirari biha, dan menolehkan pelajar-pelajar tersebut daripada bergantung kepada dunia dan tertipu oleh dunia. Wa yudzakkirahu anna al-ishtighala bil Qur'an, dan mengingatkannya bahwasanya menyibukkan diri dengan Al-Qur'an itu adalah wasail ulum syari'iyah, dan seluruh ilmu-ilmu syariat adalah kebiasaan. Wa tariqatul hazimin wa ibadillahil arifin, itu adalah merupakan jalan orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang arif. Wa anna dzalika ratbatul anbiya, dan sesungguhnya di dalam menuntut ilmu itu ada martabatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini kita sepatutnya seorang muallim itu memberikan semangat, bukan malah mengendorkan semangat mereka. Setiap kali kita menyampaikan penyampaian kepada para pelajar kita usahakan agar pelajar bersungguh-sungguh dalam belajar dan
berikan kepada mereka fadilah daripada ilmu yang mereka pelajari. इस बात में आप लोगों को बताऊंगा कि ये मुअल्लिम के लिए ये होना चाहिए कि सारे तालिब इल्म उसको तारीफ देना है और क्या कहते हैं हिल्म के साथ लोगों को सिखाना. Kita ajarkan kita mengajarkan kepada pelajar kita untuk belajar ilmu daripada kita dengan lemah lembut. Kemudian wayambagi ayyahnuwa ala talib, dan sepatutnya ia mengarahkan para pelajar wa ya'tani bi masalahatihi ka'itinahi bi masalihi nafsihi wa masalihi waladihi, dan mengusahakan untuk bagaimana mencari perbaikan bagi dirinya dan bagi diri keluarganya. Seperti dia, maksudnya gini, kita ketika menyampaikan pelajaran agama kepada anak-anak kita usahakan bagaimana anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ini, mereka mendapatkan kemaslahatan dari apa yang mereka pelajari daripada kita. Yang jelas ditekankan bagi setiap pelajar, bagi setiap guru, mengajarkan kepada pelajarnya dengan lemah lembut agar mereka itu cinta kepada ilmu. Kemudian jadikan mereka itu mencintai agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai ilmu agama ini sama seperti kita mencintai ilmu agama ini. Kalau itu merupakan tuntutan kita sebagai orang beriman. Karena Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya sendiri. Hari ini kita cinta membaca Al-Quran, hari ini kita cinta mempelajari ilmu agama. Kita mengusahakan agar bagaimana hal ini dipelajari oleh orang lain dan orang lain bersemangat dalam mempelajarinya. Ketika orang mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala berlipat dalam apa yang kita usaha berikan. Kemudian daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nas hatta yajlisa ilayya. Semulia-mulia manusia semulia-mulia orang di antara manusia adalah mereka yang berteman dengan aku, kemudian dia melangkahkan langkah kakinya untuk menuju kepadaku untuk ilmu. Itulah orang yang paling mulia. Jadi orang yang sudah datang kepada kita itu orang mulia untuk belajar ilmu. Oleh karena itu jangan pernah kita menyia-nyiakan mereka. Kita luangkan masa lebih untuk mereka. Lawis tata'tu alla yaqa'ad dubabu ala wajhi la fa'altu. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekiranya aku mampu untuk bagaimana tidak lalat menyentuh diri mereka. Nah, begitu dahsyatnya para muallim dahulu mengikram para pelajar yang datang kepada mereka. Mereka tidak ingin lalat lengket pada tubuh mereka. Berusaha untuk memberikan keselesaan yang begitu besar kepada mereka. Bukan malah menyusahkan para pelajar. Inna dzubaba la yaqau alaihi fayudini. Bahkan kata Ibnu Abbas, kalau sekiranya ada lalat yang lengket dalam tubuh dia, itu bagi saya akan menyakitkan hatiku, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wayam bagi Allah ya ta'azzam 'alal muta'allimin. Dan sepatutnya bagi seorang muallim itu bahwasanya dia tidak merasa besar ke atas para pelajarnya. Merasa besar itu seperti ini sehingga orang pun direndahkan olehnya. Itu tanda anak ini kamu bodoh kali atau kamu begini kali, kamu ini tidak sepatutnya seperti itu. Bal yalinu lahu. Maka sepatutnya seorang muallim adalah ianya itu hendaknya berusaha untuk mengucapkan perkataan yang lain, yang lemah lembut. Wa yatawada'u ma'ahum, dan merendahkan dirinya dengan mereka. Faqad ja'a tawadu'u li ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah. Dan sungguh telah datang pada ketawaduan bagi beberapa manusia, beberapa orang daripada manusia. Cerita perkara-perkara yang banyak yang ma'ruf.
fa kaifa bi haula'i alladhi hum bi manzilati auladihi. Dan bagaimana sekiranya, ya kan, mereka yang mempelajari ilmu dari dirinya itu sendiri adalah mereka yang merupakan anak-anak mereka sendiri. Sudah pasti mereka akan sepatutnya juga tetap bertawadhu pada anak-anak mereka. Ma lahum alaihi min al-istighal bil Quran. Berserta sesuatu bagi mereka atasnya dari menyibukkan diri dengan Al-Quran. Dan Nabi SAW juga bersabda mengenai pentingnya untuk berlemah lembut dalam perkataan ketika menyampaikan pelajaran kepada pelajar kita, dengan sabdanya linu liman tu'allimun. Berlemah lembutlah kamu dalam perkataan kamu ketika menyampaikan bagi orang yang kamu mengajarkan mereka. Waliman tata'allamuna min, dan bagi orang yang kamu mengambil pelajaran daripada mereka. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah berkata, yang bagi lil alim an yada'at turab ala ra'si tawadu'an lillahi ta'ala. Sepatutnya bagi seorang alim bahwa ia meletakkan tanah ke atas kepalanya. Untuk apa? Untuk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya yang paling penting di antara seluruh adab penuntut ilmu adalah selain dia sempurnakan niatnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga dia berusaha untuk bagaimana menjadikan pelajar-pelajar itu bersemangat belajar. Dengan apa? Dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang dia berikan kepada para pelajarnya. Dengan berbagai macam ikram. Seperti mana yang kita dengar tadi. Bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku itu sebenarnya menginginkan agar bagaimana pelajar itu dapat nyaman belajar dengan diriku. Sehingga kalau sekiranya aku mampu, katanya, untuk bagaimana menegah lalat daripada tubuh mereka, maka akan aku tegah lalat itu daripada tubuh mereka. Begitulah orang-orang terdahulu dalam menghormati para pelajar yang datang kepada mereka untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk bagaimana menjadikan diri kita sebagai muallim yang baik untuk para pelajar kita, sehingga mereka betah dalam mempelajari ilmu daripada kita. Demikian saja kajian kita pada sore hari ini atau siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya untuk kita yang masih berpuasa, insya Allah tidak lama lagi kita akan mengakhiri puasa kita. Dan malam ini malam ke-25. Baginda Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Usahakan oleh kamu cari malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Wa huwa fil witri, dan dianya malam Lailatul Qadar itu didapati pada malam bilangan ganjil. Bagi sebahagian masjid yang masih alhamdulillah membuat i'tikaf di masjid tersebut, maka hendaklah mereka beriktikaf di masjid tersebut. Di antara, kalau di Banda Aceh, di antara masjid yang hidup, yang menghidupkan malam dengan amalan qiyamul lail adalah Masjid Codgoh. Maka kita yang memiliki kesempatan untuk datang ke Masjid Codgoh, datang ke Masjid Codgoh Muntasik. Dan bagi saudara-saudara yang di Banda Aceh, kalau sekiranya ada masjid-masjid yang mereka menghidupkan qiyamul lail di malam hari, maka kita usahakan untuk kita hidupkan qiyamul lail dengan berqiyam, melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran sebaik-baik mungkin di malam tersebut. Bagi kita yang belum menghatamkan Al-Quran, segera untuk menghatamkan Al-Quran, karena tidak ada pahala yang lebih besar didapatkan oleh orang yang membaca Quran kecuali pahala orang yang membaca Quran di bulan Ramadan ini. Satu kali Quran dibacakan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran 70 kali. Oleh karena itu, kami alhamdulillah antusias besar daripada kami. Alhamdulillah dari sekian pelajar-pelajar anak-anak santri, bukan anak TPA yang ada di madrasah juga, alhamdulillah. Di antara mereka ada yang sudah hatam 3 kali, ada yang sudah mau 4 kali, ada yang mau 5 kali hatam pribadi. Jadi kita yang tidak memiliki kesempatan yang besar, kita usahakan untuk kita gunakan masa kita untuk menghatamkan Al-Quran. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.